Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Rasulullah Muhammad yang kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat, Bapak Haji Zulkifli Ahmad yang LCMA, yang sama kita maklumi beliau adalah tuan guru kita, dan kita harapkan ke depan akan selalu bisa memberikan nasihat-nasihat terbaiknya. Hidayat sendiri, SAB, MSI, Salam masih muda, beliau 29 tahun, ya. Kemudian juga hadir di sebelah kanan Ketua PD Kabupaten Langkat. Ini izin ini saya duluan diperintah oleh Ketua MUI untuk menyampaikan duluan. MUI boleh memerintah saya. Bahkan ketika mungkin qadarullah saya jadi pun MUI boleh merintah saya. Karena kedudukan MUI ulama itu sungguh lebih tinggi daripada kami semua. Maka saya harus katakan ke depan kemungkinan ini entah bala entah rezeki nggak tahu. Tapi saya harus sampaikan itu. Kalau seandainya qadarullah kita ini ditetapkan Allah, ini kan semua sudah ketetapan. Kita tinggal mensyukur. Menjadi pemimpin Kabupaten Langkat, maka mungkin MUI tidak akan pernah masuk kantor bupati. Kenapa? Karena begitu ada kabar MUI nelpon mau datang, saya datang dulu kemarin. Kita yang dulu datang. Harusnya umarah begitu, menempatkan ulama pada makom tertinggi. Pada makom tertinggi, ulama ini makomnya paling tinggi. Saya tidak ridho. Ulama itu beda dengan organisasi lain. Harus orang umarah itu ngikut ulama. Bahkan sebelum meminta, umarah itu wajib mensejahterakan ulama. Baik itu dengan anggaran, dengan ini, dengan itu dan sebagainya. Saya nanti jelas ngomong sama Adri wakil saya. Dia kaget, nengok kantor kita kaget. Kaget juga. Apalagi listriknya sempat balik kan kan. Itulah kita saya. Nanti kalau kita jadi jangan begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi tak perlu lagi kita seperti itu. Marwah ulama harus kita jaga. Marwah ulama harus kita kuatkan. Makom ulama harus kita jaga. Dan itu janji kami. Itu janji saya. Kita ngomong di tempat yang mulia, di tempat para ulama ngumpul. Ini orang biasa, Bapak tahu, saudara-saudaraku tahu siapa saya. Karakter setiap harinya saya siapa? Orang biasa, bukan orang luar biasa. Bukan orang luar biasa. Kalau cerita visi misi, banyak visi misi kami mungkin yang harus kami sampaikan. Tapi kami hari ini bicara dengan ulama, maka kita fokus kepada bagaimana ulama itu betul-betul bisa kita tempatkan. Bagaimana pendidikan agama, ya kan, betul-betul kita bangun. Tidak hanya sebagai sebuah lip service, tidak hanya sebagai sebuah janji. Program kami salah satunya
Ketika nanti Allah memberikan amanah kepada kami, kita akan bangun Islamic Center. Kita akan bangun Masjid Agung yang besar, yang bisa menjadi ikon Kabupaten Langkat. Kebanggaan kita, di mana MUI adalah satu bagian yang tak terpisahkan di dalamnya. Amin. Termasuk PTKU kita, tempat di situ terintegrasi. Bangga kalau kita punya seperti itu. Apakah itu tidak bisa? Bisa. Insya Allah bisa. Kalau kita mau. Oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara kurang mohon maaf saya. Ya kalau saya agak emosional. Karena ini juga bagian dari saya di sini. Ini tanggung jawab saya. Jadi adik-adik mohon maaf. Ya media juga yang tadi-tadi itu nggak usah diungkap lah ya. Ini nggak enak. Ya kan? Jadi yang penting ayo sama-sama. Paham. MUI ini satu organisasi yang independen. Saya ketua di MUI. Saya tidak pernah minta di MUI memberi dukungan kepada saya secara resmi. Karena organisasi marwahnya harus dijaga. Saya ketua MES tidak pernah saya minta. Padahal mungkin saya bisa. Demikian ketika adik-adik di KPR ini memberikan support, kalian baik-baik. Kalaupun dukung abangmu ini boleh, tapi tempatkan posisi pada posisi yang semestinya. Jangan karena ini kamu kemudian berada pada posisi sulit dan sebagainya. Demikian kepada majelis ulama tentu lebih saya ingatkan lagi. Ya, ini hanya dunia, ini hanya permainan politik yang memang ini adalah instrumen kita untuk mencapai kesejahteraan, sebuah kemajuan yang diberkahi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang-orang biasa seperti kami harus banyak belajar. Saya setiap hari, setiap pagi duduk lama, ya Allah benarkah ini? Benarkah jalan ini? Kuatkan aku kalau ini benar, ya kan? Letakkan niatku pada tempatnya kalau ini benar. Kalau ini urusan pribadi, kalau ini urusan kekayaan, kalau ini urusan nafsu, jauhkan. Tapi kalau ini memang benar cara engkau untuk memuliakan, memartabatkan kebenaran kami, mudahkan kami. Jadi sandaran kita hanya ke sana, ya. Bapak-bapak tahu sekali lagi siapa saya, siapa teman bapak ini. Insya Allah mudah-mudahan bersama-sama kita. Ya. Langkah yang religius, langkah yang agamis, langkah yang seram di Mekahnya, Sumatera Utara ini hari ini harus benar-benar kita tata, kita mimpikan, kita wujudkan. Saya sendiri hari ini karena kita banyak tim juga, termasuk dalam pilkada ini, saya sudah menyampaikan pidato. Pilkada mari kita buat sebagai sesuatu yang menyenangkan saja. Maka saya pidato bahwa pilkada estetik. Walaupun saya tampak serem-serem lagi karena ini saya merasa di rumah saya kan. Tapi kami menyarankan memang itu pilkada estetik, buat aja senang-senang. Gak usah kita mau-mauan, gak usah ini itu. Maka saya mengharamkan kepada tim untuk black campaign. Sudah saya sampaikan berulang-ulang. Kalau ada black campaign itu berarti nggak dari tim. Itu silakan, nggak tahu kita, nggak semua orang kekuatan bisa kita kontrol. Tapi kami mengusung pilkada yang berakhlak, pilkada yang santun, pilkada yang bermoral. Semua orang pernah punya kesalahan, kita juga punya kesalahan. Hanya mungkin Allah menutupi kesalahan kita. Zikir pagi sore kita, Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah auratku. Itu yang kita minta. Jadi kami tidak ke sana, Bapak Ibu sekalian. Ini bagian dari Bapak Ibu. Saya minta kepada majelis ulama, pada ayah-anda, pada orang tua, kepada sahabat-sahabat di majelis ulama, kalau kami dalam permainan ini, dalam pilkada ini ada salahnya, ya saya dan adinda saya ingatkan saja. Ingatkan saja, tegur saja, tentu insya Allah kami berlapang hati. Karena kesalahan ibu mengingatkan kami, ya kan, sahabat dan kita, maka dengan welcome kami katakan marhaban, dan marhaban, silahkan datang karena ini rumah kita semua. Beliau menyampaikan beberapa visi-misi yang kita anggap adalah untuk bisa berbuat lebih baik di masa yang akan datang. Lalu kemudian sebelumnya Pak Iskandar sudah titip
titip surat dan titip salam kepada kami untuk juga datang bersilaturahim. Maka langkah kebahagiaan itu makin bertambah tinggi, makin bertambah ceria kita menerimanya, dan hari ini terwujud dengan membawa rombongan bersama kawan-kawan, tim dan sebagainya, yang mudah-mudahan silaturahim ini akan terekam kuat menjadi penguat bagi kita untuk semakin besarnya rasa hati kita dan semakin mengakarnya kekuatan umat di masa yang akan datang. Yang kedua, tentunya kami mengucapkan selamat datang ini kepada Bapak dan tim. Inilah tempat kita. Pak Isata ini sudah cukup biasa beliau memberi penjelasan. Selain beliau, kami sama-sama bekerja sebagai sekretaris beliau, saya sebagai ketua. Kami berikan juga jabatan tambahan kepada beliau sebagai ketua dalam mengoperasionalkan PTKU, Pendidikan Tinggi Kader Ulama Kabupaten Langkat. Yang ini merupakan mimpi kami sudah lama, sudah bertahun-tahun, bahkan tidak kurang dari 3 sampai 4 kali seminar dari Komisi Pendidikan dan Kader Ulama mengadakan pertemuan-pertemuan baik di kantor ini. Kemasyarakatan itu baik adalah tentu saja ulama. Pilarnya itu yang paling utama itu adalah ulama, baru tokoh pejabat politik, kemudian tokoh-tokoh masyarakat. 3 hal ini yang bisa menggerakkan, menurut pemahaman saya di dunia politik dan studi saya, yang bisa itu menggerakkan agar apa yang diinginkan kita bersama itu bisa beriringan jalannya keluar. Karena apabila kalau kita belajar, apabila satu daerah ingin maju, pejabat daerah yang mau mengajukan A, terkadang masyarakat ini sudah ada nih pekerjaan pemerintahnya. Padahal dalam membangun suatu daerah itu untuk bisa melompat, ketika pemerintah mau 1A, masyarakatnya harus ikut bersama. Sebenarnya ini kan bukan hal lain di Indonesia, ini namanya gotong royong. Itulah yang semangat saya bersama. Kalau saya dari generasi muda, kemarin beberapa kali ketemu dengan pemuda Langkat, saya ingatkan bahwa ke depan ini kolaborasi itu bukan hanya tagline, bukan hanya kata-kata lip service. Kolaborasi inilah yang harusnya. Jadi semua elemen ditampung, dan ketika implementasi program, semua elemen diikut sertakan. Lain dari itu, tentu saya berharap selalu diberikan bimbingan, nasihat, karena memang muda punya energi lebih, punya pemikiran lebih, tapi terkadang salah langkah kalau tidak mendengar nasihat yang lebih tua. Maka saya berharap hadir di sini saya mendapatkan nasihat-nasihat yang baik. Tentu saja seperti Pak Ketua ini tadi sampaikan, bahwa semua sudah ditentukan, biarlah kami bersemangat menjemput apa yang sudah disampaikan Allah. Mungkin sekian Bapak, Bu, dan kawan-kawan saya. Saya yakin seumuran nih Pak ya. Mungkin ada yang seumuran nih kawan-kawan saya dari Kalga. Mungkin itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.